Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib dan salat isya yang semoga disayangi dan dimati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan maghrib ini kita akan membahas bagaimana tips agar tetap sehat pasca Ramadan, dan kita juga akan membahas beberapa fikih di bulan Syawal . Alhamdulillah kita sudah mulai masuk pekan kedua di bulan Syawal. Ada beberapa fikih-fikih yang perlu kita pahami, dan juga bagaimana kita tetap sehat setelah bulan Ramadan . Baik, kita mulai dulu dari beberapa fikih Syawal karena kita sudah pekan kedua . Mudah-mudahan dengan membahas kita semakin semangat untuk melaksanakan beberapa ibadah di bulan Syawal. Jadi pertama, kita perlu menjelaskan kembali keutamaan puasa di bulan Syawal, tepatnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Dari hadis yang sudah kita sering dengar, man soma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian fa'atba'ahu, kemudian ada kata-kata atba'ahu, dia ikutkan di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun, seperti puasa setahun. Dan ini ada hitungannya sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi. Kenapa bisa disebut puasa setahun penuh? Karena ada perhitungannya sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan innama kana dzalika kasiyamid dahr. Kenapa bisa puasa setahun? Li annal hasanata bi asyri amsalihah. Karena dalam hadis disebutkan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi berapa? 10. Anal hasanata dilipat gandakan bi asyri amsalihah, dilipat gandakan jadi berapa? 10 ya. Dan inilah maha pemurahnya Allah. Defaultnya atau aslinya kebaikan itu langsung dilipat gandakan 10. Sedangkan kalau maksiat dan kesalahan serta dosa, kalau satu ya Allah hitung satu. Ini defaultnya, maha pemurahnya Allah. Jadi di sisi Allah kebaikan lipat 10, dosa 1. Sehingga kenapa Allah maha rohim dan rohman? Kalau ada orang ditimbang di akhirat nanti lebih banyak, lebih berat keburukannya, berarti ini benar-benar keterlaluan. Benar-benar keterlaluan kalau di hari kiamat nanti timbangan buruknya lebih berat, ini benar-benar keterlaluan. Karena bayangkan 1:10. Berarti supaya lebih berat, misalnya lebih berat, berarti dia hanya melakukan kebaikan 10 dan dia melakukan dosa 100 lebih. Berarti benar-benar keterlaluan. Betapa banyak Allah memaafkan kita, wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Defaultnya ini penjelasan Imam Nawawi. Dan beliau lanjutkan fa ramadhanu bi asyrati ashhur. Sedangkan Ramadan ada berapa? Ada Ramadan bi asyri ashhur, maka Ramadan ini setara dengan 10 bulan.
Ramadan setara dengan 10 bulan. Ya. Kenapa? Itu Ramadan ya 30 ya. Ini 30. Kan kita puasa 30 hari ya. Dikalikan berapa? 10 jadi 300. Nah, 300 ini berapa? 10 bulan. Karena 1 bulan berapa? 30. Ya. Berarti Ramadan sudah dianggap 10 bulan. Kemudian fa'at ba'ahu, kemudian ditambah 6 Syawal. 6 hari Syawal. Sekarang 6 hari dikali 6 ini dikalikan 10 berapa? 60. 60 ada berapa? 2 bulan. Berarti 10 tambah 2 12 bulan. Nah, ini perhitungannya tepat sekali. Ya. Kasiyamid dahar. Pas hitungannya. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi hadis dan perhitungan tepat. Ya. Dan kemudian ada kata-kata fa'at ba'ahu. Diiringi. Nah, oleh karena itu, dari sekian pendapat ulama, saya lebih pemilih, kalau ini biasanya pertanyaan ibu-ibu atau mbak-mbak ya, mana yang lebih baik, mengkodok Ramadan dulu atau puasa sunnah Syawal? Ini pertanyaan mbak-mbak, ibu-ibu ya, karena rata-rata kan kedatangan bulan ya. Rata-rata mbak-mbak, ibu-ibu normalnya pasti punya utang Ramadan. Nah, mereka nanya, mana yang lebih afdol? Ingat, kita berbicara afdoliyah, jadi nggak usah ngotot-ngototan ya. Ya, nggak usah gontok-gontokan ya. Kita bicara apa? Afdoliyah. Mana yang lebih afdol? Puasa kodok dulu, kodok ya, mengkodok kemarin tanggal merah Ramadan, atau puasa Syawal dulu? Mana yang lebih afdol? Dari sini saya pegang pendapat ulama, mengkodok lebih utama. Ya, mengkodok lebih utama. Ya, alasannya salah satunya tadi, fa'at ba'ahu sittan minas Syawal, diikuti Syawal. Jadi dia supaya bisa puasa setahun penuh, dia harus sempurnakan dulu apa? Ramadannya. Baru setelah itu diikutkan dengan Syawal. Ya, jadi kalau ibu-ibu, mbak-mbak nanya mana yang lebih afdol, ini ingat afdoliyah ya. Kalau ditanya lebih afdol, maka saya jawab dari pendapat ulama, lebih baik kodok dulu. Karena hadisnya puasa Ramadan dulu selesai, baru atba'ahu sittan minan Syawal, diikutkan puasa Syawal. Kemudian alasan selanjutnya kenapa kodok duluan? Kenapa kodok duluan ya? Karena abra'uli zimmah, penjelasan ulama. Ya, lebih segera membebaskan diri dari beban syariat. Artinya apa? Lebih segera bayar utang. Ya, lebih segera membayar hutang. Karena yang namanya hutang kan ya kita harusnya segera bayar ya, jangan pura-pura amnesia dan lupa gitu ya, nggak ada kabar gitu ya, hilang ditelan bumi, kabur gitu ya. Kalau ada utang segera dibayar, lebih segera membebaskan diri daripada hutang. Maka itu alasan selanjutnya seperti itu. Kemudian alasan selanjutnya lagi, ibadah wajib lebih baik daripada ibadah sunnah. Kodok Ramadan wajib, Syawal sunnah. Mana yang kita dahulukan, wajib atau sunnah? Wajib, seperti itu. Ya. Dan selanjutnya nanti ada pembahasan, para ulama membuat pembahasan boleh mengkodok puasa Syawal di bulan Zulqa'dah bagi yang mendapatkan uzur. Nanti kita bahas yang ini. Jadi boleh mengkodok puasa Syawal di bulan Zulqa'dah bagi yang dapat uzur. Jadi itu ya. Ini kalau kita berbicara apa? Masalah apa? Masalah afdoliyah. Ya, paling banyak ditanya ibu-ibu nih. Kodok duluan. Walaupun ya boleh juga mengkodok di akhir. Karena ini afdoliyah. Sebagaimana perbuatan Aisyah. Aisyah mengatakan, saya punya utang puasa Ramadan. La astati'u an aqdiyaha
illa fi Sya'ban. Katanya Aisyah, kana alayya siyam. Saya punya beberapa utang puasa Ramadan. Dan saya tidak mampu membayar melainkan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tuh kapan tuh? Sebelum Ramadan, injury time nih. Karena batas membayar qadha itu adalah bulan Sya'ban. Tidak boleh melebihi Ramadan selanjutnya. Aisyah baru bisa. Kemudian ditanya alasannya kenapa, li makani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmat suaminya. Ya. Jadi boleh. Ini masalah afdhaliyah. Ini beberapa fikih puasa Syawal ya. Syawal. Kemudian kita masih bicara fikih puasa Syawal ya, kita bahas fikih-fikihnya biar pemahaman komprehensif. Kemudian ternyata para ulama membuat pembahasan agar anjuran, ingat ini anjuran ya, agar kita menunda puasa Syawal di awal-awal bulan. Jadi dianjurkan kita menunda puasa Syawal di awal-awal bulan. Mengapa demikian? Karena masih suasana Lebaran, Aid, dan suasana menerima tamu. Ya, suasana menerima tamu. Ya. Jadi beberapa ulama membuat pembahasan seperti itu. Jadi oleh karena itu, kalau tanggal 1 Syawal hari Id itu kan memang tidak boleh puasa ya. Kemudian sudah boleh tidak puasa tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, boleh tidak? Boleh, memang sudah boleh. Tetapi sebagian ulama menganjurkan kalau bisa, ini anjuran ingat ya, kalau mau puasa ya terserah gitu ya. Anjuran tanggal 2, 3 itu ya sebaiknya ditunda sebentar. Karena masih suasana Lebaran, menerima tamu, suasana senang. Karena salah satu sunnah hari Id adalah menampak izharus surur bainal muslimin, menampakkan kegembiraan di antara kaum muslimin. Ya, jadi tanggal 2, tanggal 3 itu ya kalau saya sih nggak puasa ya. Tunda dulu sebentar karena saya terima tamu. Ya, menjamu tamu. Kan nggak enak ya. Ada tamu datang, silakan makan Pak. Loh, tuan rumahnya kenapa? Maaf puasa. Waduh. Langsung hambar suasananya ya. Kayak gitu. Ya. Dan qadarullahnya di Indonesia ini ya masih liburan anak-anak gitu ya. Jadi bawa jalan-jalan, bawa rekreasi, kesempatan. Jadi memang dianjurkan untuk ditunda seperti itu. Ya, makanya disebutkan di sini ada Al-Khatib Asy-Syarbani mengatakan disebutkan fa in kana hunaka udhrun kamu sa'adatid dhaif fil aql ya. Kemudian apabila ada uzur menerima tamu ya, kemudian wa azza alaihi imtina'u mudifihi, dan dia merasa berat ya kalau menerima tamu nggak ikut makan gitu, maka fala yuqra al khuruj, tidak apa-apa dia batalkan puasanya, bal yustahab, bahkan dianjurkan ya membatalkan puasa karena ada tamu. Ya, seperti itu. Ya, jadi memang puasa Syawal itu sebagian ulama menganjurkan ditunda sebentar. Ya, ditunda sebentar seperti itu. Walaupun kalau memang ada yang ingin puasa Syawal tanggal 2 silahkan. Ya, silahkan seperti itu. Ya. Nah, kita masih bicara fikih puasa Syawal ya, sih. Kemudian selanjutnya para ulama membuat pembahasan. Ya, boleh mengkodok puasa Syawal di bulan Zulqa'dah. Ini ada pembahasan dari para ulama. Ya. Ada penjelasan. Ya, jadi ringkasnya begini. Ringkasnya, barang siapa yang ketika bulan Syawalnya ada uzur ya. Ada uzur tidak bisa, uzur syar'i ya. Bukan nunda-nunda malas ya. Dia ada uzur syar'i di bulan Syawal tidak sempat puasa Syawal. Uzur syar'i ya.
dan dia ingin mendapatkan keutamaan yang tadi, fa'at bahu sitan minas sawal karena kasiyamid dahar. Ya. Oke, syukran ya, khairan. Dan dia ingin mendapatkan keutamaan kasiyamid dahar. Seperti puasa setahun. Dan bulan Syawal udah habis nih, bulan Syawal. Bulan Syawal udah habis. Maka sebagian ulama itu membolehkan dikodok di bulan Zulqa'dah dengan niat puasa Syawal. Ya. Dan ini ada penjelasan beberapa ulama. Jadi ini pendapat mayoritas mazhab Maliki, Hambali dan sebagainya mengatakan penyebutan kata-kata Syawal itu untuk memudahkan, karena setelah Ramadan, maksudnya adalah disebutkan kata-kata Syawal itu karena bulan setelah Ramadan. Ya, bulan setelah Ramadan. Ya, disebutkan Al-Adawi mengatakan innama qala syari' min Syawal li takhfifi bi itibari shaum la takhsisi hukmiha bidzalikal waqt. Pembuat syariat menyebutkan Syawal dalam rangka meringankan, bukan menghususkan. Artinya memang ya habis Ramadan ya Syawal. Tapi kalau nggak bisa, intinya setelah Ramadan. Seperti itu. Ya. Dan dijelaskan oleh beberapa ulama, disebutkan faman soma arba'ata ayyamin min Syawal, barang siapa yang puasa 4 hari Syawal. Jadi bulan Syawal itu dia hanya dapat 4 hari puasa di bulan Syawal. Ya, walam tukmil asid, dia tidak bisa menyempurnakan 6 hari. Ya, liba didzurub, karena beberapa keadaan. Ya, beberapa utur-utur. Ya, maka falaka ajru ma sumta minha wa yurja laka ajruha kamilatan iza kanal mani laka min ikmaliha ghairu uzron syar'iyyan. Maka diharapkan engkau mendapat pahala menyempurnakannya. Ya, karena engkau ada uzur syar'i. Uzur syar'i. Ya, dapat uzur syar'i. Jadi disempurnakan di bulan setelahnya, yaitu bulan Zulqa'dah. Jadi qadarullah karena bulan Syawal sibuk apa dan sebagainya, cuma dapat berapa? 4 hari Syawal. Nah, tadi disebut karena udron syar'iyan, ya dia bisa sempurnakan 2 lagi di bulan Zulqa'dah. Ini penjelasan berapa ulama. Dan ini mungkin kalau bawa bapak sih bukan uzur syar'i ya. Ya ada 30 hari itu. Ya, insya Allah bisa lah kita cari 6 ya. Nah, biasanya nih ibu-ibu ya yang kedatangan tamu, pasti ya ada yang 6 hari, 7 hari kan lumayan tuh. Ya, artinya mungkin dia dapat uzur bulan Syawal ibu-ibu. Pertama, dia kodok dulu 7 hari di bulan Syawal itu. Yang kedua, dia dapat tamu juga 7 hari di bulan Syawal. Ya kan? Kemudian bisa lah juga dia melayani suaminya. Akhirnya ibu-ibu, mbak-mbak ya baru dapat 3 hari Syawal. Nah, dia boleh puasa Syawal di bulan Zulqa'dah untuk menggenapkan jadi 6. Seperti itu. Ya. Ini dijelaskan oleh beberapa ulama. Ya. Kemudian masih fikih bulan Syawal, ya, kita bahas habis ya, insyaallah. Ada pertanyaan lagi. Boleh tidak menggabungkan puasa qadha Ramadan dengan puasa Syawal? Boleh tidak digabung niatnya? Jadi digabung niatnya. Puasa qadha digabung dengan puasa Syawal. Jawabannya tidak boleh digabung. Qadha Ramadan tidak boleh digabung dengan puasa Syawal. Kenapa? Pertama, karena sudah beda jenis ibadah. Memang dalam pembahasan fikih ya dikenal istilahnya tadakhulul ibadat. Ada istilahnya tadakhulul ibadat atau tasyrikun fin niyah. Ini ada pembahasan. Tadakhulul ibadat yaitu saling memasukkan antara ibadah satu dengan yang lain, atau tasyrikun fin niyah, gabungan beberapa niat. Ini memang ada pembahasannya, ulama membahas hal ini. Namanya tadakhul fil ibadah wa tasyrik atau tasyrikun fin niyah.
Ya, ada pembahasan seperti ini. Contohnya adalah seperti kita sholat. Jadi satu sholat bisa 3 niat. Satu sholat bisa 3 niat. Contohnya kita datang ke masjid ini, kemudian berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, di sini bisa 3 niat. Pertama, sholat sunnah setelah wudu. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat qobliyah maghrib. Itu bisa, katanya ulama. Ini disebut tadi ya, tadakhulul fil ibadah atau tasyrikun fin niyah. Jadi kita sekali sholat 3 niat dan 3 pahala ibadah. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu. Makanya semakin banyak ilmunya seseorang, semakin banyak niat baiknya. Oleh karena inilah yang membedakan Abu Bakar dengan yang lainnya. Jadi Abu Bakar paling berilmu, paling ikhlas, sehingga dia menjadi makhluk manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW pada umatnya Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar begitu. Karena kalau Abu Bakar dibandingkan sahabat yang lain, bisa jadi ibadahnya kalah dibandingkan dengan sahabat yang lain. Ada yang sholat malamnya lebih banyak dari Abu Bakar, ada yang infaknya lebih banyak dari Abu Bakar, ada yang jihadnya lebih banyak dari Abu Bakar. Tapi yang membedakan adalah ilmu dan niatnya. Itulah kenapa kita terus didorong untuk menuntut ilmu, terus ngaji, jangan pernah putus. Ya, semakin menambah ilmu, semakin menambah niat baik kita. Itu namanya tasyrikun niyah. Nah, masalahnya sekarang antara qada Ramadan dengan puasa Syawal, apakah bisa digabung? Jawabannya tidak bisa. Pertama, karena dua-dua ini sudah beda secara jenis ibadahnya. Karena qada Ramadan itu wajib, sedangkan puasa Syawal itu sunnah. Ini tidak boleh digabung. Sebagaimana tadi, tidak boleh kita datang ke masjid ini ternyata udah sholat subuh. Ya, kemudian kita gabung niatnya sholat subuh sekaligus sholat tahiyatul masjid, boleh nggak? Nggak boleh. Karena jenisnya sudah beda, nggak boleh. Seperti itu. Ya. Dan ini ada pembahasan yang sangat banyak ya, syarat bisa tasyrikun niyah ya adalah pertama, salah satu ibadahnya adalah, satunya ibadah itu maksudah binafsiha, yang satunya ghairu maksudah binafsiha. Ini pembahasan yang cukup panjang. Ya, yang cukup panjang. Ya. Dan apa yang bisa digabung kalau gitu? Jawabannya yang bisa digabung adalah puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis. Apalagi yang bisa digabung? Puasa Syawal dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid apa puasa Ayyamul Bid? Puasa setiap pertengahan bulan. Ya. Pertengahan bulan ya, 13, 14, 15. Itu namanya puasa Ayyamul Bid. Atau juga puasa 3 hari di bulan, setiap bulan, terserah. Jadi ada namanya puasa 3 hari setiap bulan. Waktunya terserah. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Kalau di tengah inilah disebut dengan Ayyamul Bid. Ya. Nah, puasa sunnah Syawal bisa digabung dengan puasa itu. Ya. Karena karena puasa Senin Kamis adalah ibadah, sebagian ulama mengatakan ibadah yang ghairu maksudah binafsiha. Artinya yang penting itu hari Senin, silahkan antum puasa apa saja. Paham ya? Gitu. Ya, saya puasa Syawal pas hari Senin, ya udah sekalian. Saya puasa Syawal sekaligus puasa di hari Senin. Saya puasa Syawal sekaligus niatin puasa di hari Kamis. Sekalian aja kalau begitu. Begitu juga dengan puasa Ayyamul Bid. Ini bisa digabung. Ya, boleh digabung. Ya. Kemudian selanjutnya masih puasa Syawal. Sekarang ada pertanyaan, apa hukum puasa Syawal di hari Jumat?
puasa Syawal di hari Jumat. Ya, karena ada hadis yang sudah kita pahami semuanya, la takhtassu lailatal jumu'ah biqiyamin bainal laili wala takhtassu yaumal jumu'ah bisiyamin. Katanya Nabi SAW, sabda beliau, janganlah kalian menghususkan hari Jumat untuk puasa. Ya, menghususkan hari Jumat untuk puasa. Ya, ini hadisnya kita sering dengar ya. Tidak boleh puasa sunnah di hari Jumat. Berdasarkan hadis ini, la takhtassu yaumal jumu'ah bisiyamin. Janganlah kalian menghususkan hari Jumat untuk berpuasa. Nah, apakah boleh kita puasa Syawal hari Jumat aja? Ya, apakah boleh? Ya, sebagian ulama hikmahnya Nabi tidak boleh menghususkan puasa dari Jumat karena hari Jumat hari raya pekanan seorang Muslim. Jadi kita punya hari raya tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari raya pekanan kita adalah apa? Hari Jumat. Nah, yang hari raya nggak boleh puasa, kayak gitu. Nah, apakah boleh kita puasa Syawal di hari Jumat? Ya, siapa tahu lagi sibuk, ya, lagi ini. Nah, luangnya hari Jumat. Maka dari beberapa pendapat, ya, saya pegang pendapat yang membolehkan. Yang membolehkan karena hadis Nabi SAW itu hadisnya mengatakan la takhtassu, jangan kalian menghususkan. Ya, artinya menghususkan itu memang sengaja meniatkan puasa di hari Jumat, menghususkan Jumat untuk puasa. Nah, tetapi ketika dia tidak berniat menghususkan, ya, dan memang Senin sampai Kemisnya sibuk, qadarullah Jumat ini lowong. Ya, Senin sampai Kamis itu mungkin ada kerjaan, ada apa, suatu hal yang berat, ini dan sebagainya. Qadarullah Jumat itu lowong. Kemudian puasa di hari Jumat, maka ini boleh. Karena hadisnya mengatakan la takhtassu, jangan menghususkan. Ada kata-kata menghususkan, bukan larangannya secara mutlak. La tasum yaumal jumu'ah. Nah, kalau lafaznya mengatakan la tasum, janganlah kalian puasa hari Jumat, ini baru larangannya alal itlaq. Memang nggak boleh puasa Jumat, tapi hadisnya mengatakan la takhtassu, seperti itu. Ya, sehingga puasa Syawal di hari Jumat saja jawabannya boleh. Karena memang ya lowongnya hanya hari Jumat. Ini pendapat beberapa ulama. Dan walaupun An-Nawawi, ya, kita sering bawa pendapatnya An-Nawawi ini karena beliau mazhab Syafi'i, ya. Indonesia kita Syafi'i ini. Ya. Walaupun Imam Nawawi ya mengatakan lebih baik digandengkan. Karena hadisnya itu ada pengucapan illa ayyakuna fi saumin, ya, saumuhu ahadukum. Ya, janganlah kalian puasa hari Jumat kecuali kalau ada sebabnya. Artinya digandengkan. Ya, Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna yakni Syafi'iyah. Ya, para ulama Syafi'i mengatakan, Nawawi, yukrahu ifradul yaumil jumu'ah bisawm. Dimakruhkan ifrad, ya, menyendirikan puasa pada hari Jumat. Seperti itu. Ya. Nah, kalau ingin maka wasolahu bisaumin qoblahu au ba'dahu. Nah, kalau mau puasa hari Jumat hendaklah dia sambung dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Ini apa ya? Usulan dari Imam Nawawi. Ya, jadi kalau mau dia sambung. Jadi kalau biar lebih berhati-hati terhadap hadis la takhtassu yaumul jumu'ah bisyam, ya, supaya lebih berhati-hati hendaklah dia puasanya Kamis sama Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Ini dari pendapat Imam An-Nawawi. Ya. Kalau dia menggandengkan seperti itu. Ya.
Dan ini pendapat dari beberapa ulama, falhasilu annahu idza afrada yaumul jumu'ah biyaumin la liqasdil jumu'ah. Ya, kalau dia menghususkan puasa hari Jumat tapi bukan maksudnya untuk menghususkan. Lakinnahu li'annal yaumal ladzi yahsulu fihi al-faragh. Karena pada hari itu memang dia lagi faragh, lagi lowong, lagi longgar. Seperti itu, maka fadzohiru insyaallah annahu la yukrah wa annahu la ba'tha bidzalika. Ini penjelasan ulama. Maka tidak apa-apa dia puasa pada hari Jumat itu dan tidak dimakruhkan seperti itu. Ya, jadi boleh. Ya, boleh ya. Siapa tahu kita ada lowong, ada apa hari Jumat, tetap boleh puasa walaupun lebih baik digandengkan. Seperti itu. Kita masih bicara bulan Syawal lagi jemaah, insyaallah. Kita bahas tuntas nih Syawal nih. Kapan lagi kita bahas ya? Kemudian ada satu sunnah lagi di bulan Syawal yang kita disunahkan. Kira-kira sunnahnya apa nih jemaah nih? Sunnah? Iya, sunnah menikah di bulan Syawal. Ya, ingat ya, ini buat jomblo-jomblo ya, bawa bapak jangan ya, enggak ya. Sunnah apa? Menikah di bulan Syawal. Jadi kalau memang ada kesempatan, ya ada kesempatan pas gitu ya, itu disunahkan ini. Dan mudah-mudahan lebih berkah. Disunahkan menikah di bulan Syawal. Sunnah. Mengapa demikian? Karena memang penjelasan dari Ibnu Katsir dan Imam Nawawi. Dua-duanya ulama Syafi'iyah nih. Memang saya lebih banyak nyari-nyari pendapat Syafi'iyah nih di Indonesia. Pendapat Ibnu Katsir maupun Imam Nawawi. Ya, berdasarkan hadis yaitu Aisyah mengatakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi aku di bulan Syawal wa banabi fi Syawal. Dan banabi itu artinya itu mulai tinggal bareng. Mulai tinggal bareng dengan aku di bulan Syawal. Ya. Oleh karena itu, perawi mengatakan, oleh karena itu Aisyah kalau dia bisa mengusulkan, maka dia mengusulkan supaya kanat Aisyah yustahabu ayyudkhila nisa'aha fi Syawal. Oleh karena itu Aisyah kalau dapat kesempatan ya, dia mengusulkan nikahnya di bulan Syawal. Karena Aisyah mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Jadi Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW di bulan Syawal. Wa banabi itu artinya mulai tinggal bareng. Ya, dan Rasulullah SAW menikahi Aisyah umurnya 6 tahun dan mulai tinggal bareng umurnya berapa? 9 tahun. Dan dua-duanya ini bulan Syawal. Dan memang di Arab Saudi itu memang masih terkenal adat seperti itu. Jadi bisa jadi nikah tapi nggak langsung tinggal bareng, nggak langsung malam pertama. Itu biasa, sampai sekarang masih seingat saya di Saudi. Mereka biasa nikah 3 bulan lagi baru tinggal bareng sama istrinya. Itu zawaj wal bina. Ini beda, dua hal yang beda di sana. Makanya kita Indonesia beruntung ya. Paginya akad, malam pertama. Nggak kebayang udah nikah ya baru sebulan lagi, 3 bulan lagi baru. Memang begitu, masih ada kebiasaan ini di Saudi. Masih ada mereka. Nikah kemudian baru dia bina namanya itu nanti. Baru tinggal barengnya itu nanti. Masih seperti itu. Kalau di Indonesia bisa kejang-kejang kayaknya nggak tahan. Ya, seperti itu ya. Kenapa Aisyah mengatakan bulan Syawal, kemudian kalau ada yang minta nasihat sama Aisyah tuh Aisyah mengatakan di bulan Syawal aja kalau memang bisa nikahnya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya. Fi duhulihi sallallahu alaihi, ini perkataan Ibnu Katsir ya dalam Bidayah wan Nihayah. Fi duhulihi sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah radhiyallahu taala anha fi Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dan bina dengan Aisyah di bulan Syawal itu raddun lima yatawahamu ba'dun nas. Ini supaya menolak atau membantah kekhawatiran atau waham atau anggapan sebagian manusia saat itu min karahati duhuli bainal aidaini khasyatal mufarqati bainaz zaujain.
supaya membantah tahayul atau khurafat. Membantah tahayul atau khurafat di zaman itu. Kalau ada orang nikah di bulan Syawal, dia nanti bakal cerai. Jadi khurafat yang menyebar di orang Quraisy saat itu, kalau nikah di bulan Syawal antara dua Id itu ya, dia akan cerai nanti. Maka Nabi melakukan hal itu untuk membantah, menghilangkan waham atau membantah tahayul atau khurafat ini, seperti itu. Ya. Dan demikian juga Imam Nawawi mengatakan fihi, dalam hadis ini, istihbabu tazwiji wa tazawuj wa dukhul fi Syawal. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan istihbab. Ya, disunahkan menikahkan anak, tazwij menikahkan, ya, atau tazawuj menikah dan bina, ya, dan mulai tinggal bareng itu di bulan Syawal. Ya, waqad nasu ashabuna ala istihbabihi, dan ulama-ulama Syafi'iyah telah menegaskan ini memang sunnah katanya. Pendapat siapa? Pendapatnya Imam Nawawi. Ya, sunnah. Jadi memang salah satu sunnah di bulan Syawal. Kira-kira di Indonesia ada nggak tahayul khurafat tidak boleh nikah di bulan apa gitu? Ada ya? Ada ya berarti ya? Ah, itu. Di Indonesia di beberapa daerah ada. Ya, ada anggapan kalau nikah di bulan Suro atau bahasa kita Muharram ya, itu bakal cerai nanti. Itu di sebagian ini. Nah, makanya berdasarkan perbuatan Rasulullah, kalau memang bisa nikah coba di bulan Syawal itu. Ya, tunjukkan kepada masyarakat kita nikah di bulan Muharram itu atau di bulan itu, insya Allah nggak ada apa-apa. Karena tidak ada kaitan. Tidak logis juga apa kaitannya bulan sama cerai. Itu nggak ada. Nggak ini ya. Tidak ada kaitan sama sekali antara bulan dengan samaranya atau keberlangsungan rumah tangga dari antara dua pasangan, seperti itu. Ya. Jadi kalau memang bisa, udah nikah gitu di bulan Syawal. Kalau bisa menikah di bulan Syawal. Ya. Dan sebagian beberapa teman-teman juga ada gitu ya, yang dia memang ya udah kalau di bulan Suro atau di bulan Muharram, mereka pun ya udah kita sebar undangan, kita buktikan bahwasanya tidak terjadi perceraian, tidak ada, ini dalam rangka untuk membantah anggapan. Dan memang kita disunahkan seperti itu. Disunahkan apabila ada tahayul khurafat ya, yang memang nggak masuk akal gitu ya. Buat apa gitu ya? Nggak logis, nggak masuk akal, ya, melakukan hal yang sia-sia, ya, dan kita disunahkan supaya ya udah kita lakukan gitu, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya tidak ada apa-apa, tidak ada kaitannya sama sekali, udah nggak masuk akal, ngapain juga gitu ya. Dan saya pernah punya kajian seperti ini ya, tentang tahayul khurafat yang ditinjau dari dunia medis, yang benar-benar nggak ada kaitannya gitu ya. Kita tinggalkan atau kita lawan. Banyak sekali ya. Saya punya pembahasan, pernah ngisi kajian tema-tema seperti itu. Ada berapa hal dalam dunia medis yang terkait tahayul khurafat yang yang kita itu tidak ada hubungannya gitu ya. Saya lihat catatan kajian saya dulu apa aja ya. Pertama misalnya ya, contoh dalam dunia medis tuh. Contoh pertama, misalnya kalau ini ya, kalau zaman dulu kalau giginya tanggal gitu ya, kalau gigi bawah yang tanggal, maka giginya diapain? Dilempar ke atas ya. Kalau giginya yang atas, ini tahayul khurafat nih, nggak ada kaitan sama sekali ini. Ya, tapi saya pernah lakukan dulu. Masih kecil soalnya, pas kecil ya, umur 5 tahun, 7 tahun, gigi rontok tuh ikut-ikutan. Ya, para jamaah sekalian, kita ini lanjut lagi habis Isya. Lanjut sedikit tapi setelah yang jawab ya. Kita bahas tentang kesehatan setelah Ramadan, kita bahas habis itu tanya jawab. Mungkin silakan azan dulu, falyatafadhal insyaallah. Salat maghrib.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para jemaah sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita ya. Kita lanjutkan sebentar, mungkin setelahnya kita bisa tanya jawab ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian kesehatan sekarang ya. Jadi kan judul kajiannya menjaga kesehatan pasca Ramadan ya. Ya, memangnya kenapa ya setelah Ramadan, memangnya pas Ramadan kita sehat gitu ya? Jawabannya bisa jadi di bulan Ramadan itu lebih sehat. Mengapa? Karena kita berpuasa. Ya, selama Ramadan. Kita puasa di bulan Ramadan ya. Ya, jawabannya ada dua, baik dari sisi medis maupun sisi syariat. Dari sisi medis, karena semua ahli medis non-muslim maupun muslim, baik muslim maupun non-muslim itu sepakat, saintis, peneliti sepakat yang namanya puasa itu bikin sehat. Bahkan orang-orang di barat saja mereka tetap puasa. Mereka juga melakukan puasa dengan alasan kesehatan, yang mereka sebut namanya intermittent fasting. Ya, mereka sebutnya itu. Ya, dan kalau kita cari sumber-sumber ilmiah, jurnal, tulisan-tulisan, artikel, mereka tulis di situ namanya intermittent fasting ya. Bahkan saya dapat cerita beberapa teman-teman yang di barat gitu ya. Jadi dia punya teman non-muslim, ngikut dia puasa gitu. Ikut makan sahur, ikut ini, kenapa? Dia alasan kesehatan katanya. Dia ikut, jadi ini di asrama ya, di asrama ada muslimnya di situ, ada non-muslimnya. Dia ngikut teman-teman di asrama, kalau sahur dia ikut sahur, kalau buka dia ikut buka. Padahal dia non-muslim, tapi dia alasannya kesehatan plus diet gitu ya. Alasannya dia gitu. Ngikut mumpung ada momen dan ramai. Ya. Jadi ini adalah dari secara medis semua sepakat bikin sehat. Dan kalau secara syariat memang bikin sehat ya puasa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma mala'a adamiun wi'aan syarrum min batnin. Ya, tidaklah Bani Adam mengisi wadah yang paling buruk, yaitu perutnya. Ya, yang paling buruk adalah apa? Perut. Nah, sehingga syariat pun mengatakan demikian. Sumber penyakit yang utama salah satunya adalah makanan. Dan ketika kita puasa, kita mengistirahatkan beberapa organ tubuh, ya, istirahat sejenak dari makanan. Ya, organ-organ seperti usus, terutama dua organ yang paling istirahat, yaitu ginjal dan hepar. Ginjal menyaring darah, membersihkan dari kotoran-kotoran yang masuk melalui makanan, sedangkan hepar berfungsi sebagai detoksifikasi. Ya, menawar racun yang masuk melalui berbagai macam makanan, baik karena zatnya itu berupa zat oksidan maupun zat-zat yang berlebihan dari yang masuk ke tubuh kita melalui makanan seperti itu. Ya, melalui makanan. Ya. Sehingga oleh karena itu ya dan memang terbukti ya selama Ramadan itu memang kaum muslimin memang bisa jadi lebih sehat ya. Ya, selama Ramadan itu kita di rumah sakit memang jumlah pasien-pasien yang kontrol, terutama pasien-pasien yang terkait dengan penyakit pola hidup seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat memang berkurang. Terus terang memang berkurang. Ya, lebih terkontrol mereka ketika puasa. Bahkan nanti silakan tanya teman-teman yang kerja di rumah sakit ya, perawat atau apa. Bahkan di akhir Ramadan itu beberapa bangsal itu kosong waktu itu. Ya, coba tanya aja teman-teman yang kerja, perawat terutama, itu mereka senang karena
bangsal-bangsal kosong. Entah itu mereka pengen pulang lebaran di rumah, ya, ataupun bisa jadi juga memang kondisi lebih bagus memang. Atau bisa juga karena keberkahan Ramadan, memang kosong. Coba aja tanya yang kerja di rumah sakit. Memang menjelang Ramadan banyak yang pulang. Kosong, memang kosong. Nah, tetapi setelah 1-2 hari Syawal penuh lagi. Ya, apalagi UGD diserang ya. Saya juga dulu jaga UGD. Ya udah, kalau jaga hari 2-3 Syawal itu UGD rame lagi, diserang lagi. Tiba-tiba kambuh, intensi kambuh. Ini karena ya diserang sama opor sama rendang ya. Diserang sama opor, rendang, apalagi ya jajan lebaran ya. Kue-kue lebaran yang notabene-nya itu semuanya banyak tepung dan gulanya. Seperti itu ya. Ya, oleh karena itu bagaimana kita setelah Ramadan bagaimana kita tips jaga sehat ya, tadi kita berarti kembali menjaga makanan kita. Ya, menjaga makanan, kemudian tetap puasa setelah Ramadan ya, tetap juga ya, mudah-mudahan biasa Senin Kamis ya, atau minimal jangan sampai tidak pernah puasa sama sekali. Ya, tetap jaga makanan ya. Kita makan makanan yang tinggi gizi, rendah kalori. Bukan yang tinggi kalori, rendah gizi. Ya, kita makan ya dikontrol. Ya, boleh sekali kalap boleh ya, misalnya akhir pekan gitu ya, ada kondangan, ada apa ya, itu sekali kalap. Itu apa namanya? Boleh sekali kalap. Tapi kalau sekali-kali kalap nggak boleh, karena kali-kalinya banyak. Ya, ya, sekali kalap boleh, tapi kalau sekali-kali kalap nggak boleh. Nah, nanti dia sekali-kalinya tuh banyak gitu ya, kayak gitu ya. Boleh. Ya, dan tentunya diimbangi dengan puasa, dengan olahraga ya. Kita olahraga rutin, olahraga teratur. Ya, punya jadwal ya, kita jadwal entah olahraga punya goes, lari, olahraga tenis meja, badminton ya. Kita harus punya jadwal olahraga supaya badan kita tetap sehat seperti itu. Ya, baik para jamaah sekalian, ini mungkin udah 7:30 ya. Materi kita cukupkan dulu, selebihnya kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Kami persilahkan para jamaah kalau bertanya silahkan tentang Syawal tadi ataupun tentang kesehatan bisa bertanya ya. Kami persilahkan, Fadil. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz tentang pranikah. Jadi mungkin nggak sekedar yang sudah ngaji gitu ya, itu banyak yang lupa. Mereka berkhalwat gitu Ustadz, walaupun memang mungkin sudah khitbah gitu ya. Ana minta nasihatnya nih untuk mengingatkan teman-teman gitu, cara untuk berkomunikasi yang baik gimana setelah mereka mungkin di khitbah gitu ya. Karena ada yang sebagai kenapa ketahuan kayak gini? Karena ada yang malah diposting Ustadz, yang istilahnya nyuruh tadarusan, nyuruh tahajud gitu, di lewat WA gitu. Itu kan sebenarnya khalwat gitu Ustadz ya. Cuma diposting gitu, malah seneng gitu ceritanya. Ini mohon maaf nih, misalnya minta dinasihati gitu Ustadz. Ya, ini ada pertanyaan mungkin ini salah satu fakta mungkin ya. Jadi setelah khitbah itu merasa sudah suami istri gitu ya. Jadi ini yang perlu kita luruskan bahwasanya yang namanya khitbah. Jadi fungsi khitbah itu adalah memagari. Fungsi khitbah itu sekedar memagari, belum suami istri, belum sah. Jadi tidak boleh berkhalwat, tidak boleh mesra-mesraan, tidak boleh chatting mesra gitu ya. Wahai calon imamku, ya calon bidadariku gitu ya. Itu nggak boleh, sekedar khitbah. Ya, tidak boleh assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ini nggak boleh, belum sah. Nanti setelah akad baru. Kalau sekedar khitbah belum sah. Belum masih ajnabi bahasanya. Belum boleh sama sekali. Karena fungsi khitbah itu sekedar memagari. Makanya ada hadisnya la yakhtubu ahadukum. Tidak boleh kalian menghitbah ya yang telah dihitbah oleh saudaranya. Enggak boleh. Ya, jadi misalnya ada akhwat sudah dihitbah, berarti ini dipagari. Orang lain mau nikah enggak boleh.
Boleh dengan syarat yang khitbah ini sudah ngizinin atau dia ngelepas. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh chat mesra, tidak boleh ya kayak tadi gitu ya. Ya sengaja chatting tengah malam, bangun sholat malam yang gitu ya. Semoga dengan kita bangun sholat malam kita dimudahkan membangun rumah tangga gitu ya. Nah nggak boleh kayak gitu ya, tidak boleh ya. Tetap ini demikian yang lain-lain juga seperti itu ya. Ini apa namanya, fungsinya sekedar menghitbah, apa memagari ya, tidak sah. Makanya kalau bisa setelah khitbah itu segera melangsungkan pernikahan seperti itu. Ya, jadi buku belum sah seperti itu. Ya, mungkin demikian mungkin ya, mungkin bisa jadi ya mungkin zaman dulu beda ya. Kalau zaman dulu khitbah nggak ada telepon, nggak ada SMS, nggak ada sosmed. Jadi ya mau ketemu susah, mau mesra-mesraan susah zaman dulu ya. Sekarang udah khitbah ya udah langsung sosmed, video call gitu ya. Ya video call ya, udah mulai sayang-sayangan, bahkan udah panggil mama papa gitu ya. Ntar kalau nggak jadi nih, kalau akhirnya nikahnya cancel, jadi panggilannya duda janda gitu, enggak ya? Kan udah panggil mama papa ya, sudah panggil abi umi, padahal baru khitbah. Qadarullah nikah nggak jadi ya, sekarang gantian ya, duda janda panggilannya berarti. Nah, itu mungkin demikian insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Insyaallah, silakan ya. Bismillah Ustaz. Tadi dibahas tentang tatayur Ustaz. Telah umum di kalangan Indonesia mungkin beberapa hal yang emang itu didoktrin baik dari orang tua atau pendidikan gitu. Atau kadang lingkungan, ada beberapa hal yang emang itu dijadikan tatayur gitu. Dan itu kadang menerap atau membekas atau menjadi watak gitu bagi orang yang dinasihati atau didoktrin tersebut. Nah pertanyaannya Ustadz, apa tips atau kiat atau nasihat Ustadz untuk menghilangkan doktrin tersebut? Kadang itu kan dapat merusak akidah Ustadz ya. Nah itu apa kiatnya itu Ustadz? Ya baik ya. Iya, jadi kita bahas sedikit tadi tatayur ya. Tatayur mungkin ada jamaah yang belum paham ya. Tatayur itu artinya secara bahasa tatayur diambil dari kata toirun, burung. Burung ya. Tatayur diambil dari kata toirun, burung ya, atau kalau sekarang mah toiroh ya, pesawat ya. Karena zaman dulu kala orang Arab itu melakukan, jadi kalau terjemah Indonesianya anggapan sial gitu ya. Karena orang Arab zaman dulu mereka tatayurnya itu adalah menggunakan burung. Orang Arab di zaman Nabi ya, jadi mereka kalau pengen safar ya, maka mereka cari burung, entah burung yang di bawah atau burung yang di dahan. Kemudian mereka melakukan jazr, namanya jazr itu dibentak burungnya, dibentak atau dikagetkan, wah gitu ya, dilempar atau diapa, dikagetkan. Kalau burungnya dia terbangnya ke kanan, maka dia lanjut safar. Tapi kalau burung yang terbang ke kiri nggak boleh lanjut safar, nanti sial nanti. Inilah sejarah disebut dengan tatayur, anggapan sial. Nah di Indonesia banyak, dan ini pertama makanya kita kan ya main logika aja ya, masa gara-gara burung terbang ke kiri sial gitu ya. Ini kan kita apa namanya, kita ini dimainin atau dimain-mainin gitu kan sama burung gitu kan. Kita makhluk mulia, manusia makhluk mulia. Walaqad karramna bani Adam, Allah telah memuliakan bani Adam. Kenapa kok kita nyari ilham sama burung? Ya kan, burung itu bukan dijazar, tapi burung itu diambil, disembelih, disate. Ya, bukan jadi petunjuk gitu ya. Ya, kita lebih mulia. Sama juga ada sapi, kerbau itu ya, bukan disembah-sembah ya. Ada sapi gitu ya, ada video orang ada sapi kencingnya bahas gitu ya. Itu ya, sapi bukan buat di itu, sapi itu buat digorok, disate, ya, digulai gitu ya sapi. Karena manusia, Allah sudah muliakan Bani Adam. Nah, demikian juga tatayur yang sudah melekat di Indonesia, banyak melekat di Indonesia. Contoh misalnya ada cicak jatuh, itu jadi sial. Ada suara burung hantu malam-malam, kalau gitu jangan keluar rumah. Ya, kemudian tatayur yang lain itu kalau kita mau belok kemana harus apa? Kita bunyikan klakson mobil. Ya, banyak tatayur ya, seperti itu. Ya.
Demikian kalau di Indonesia kalau nabrak kucing katanya, itu jangan lanjutin safar. Seperti itu ya, banyak ya. Dan memang ini sudah tatayur yang sudah jadi mendarah daging. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Tentunya kalau kita pengen mengubah tidak bisa simsalabim. Tentu saja yang namanya dakwah harus dengan pelan-pelan dan perlahan-lahan. Jadi dakwah itu perlahan-lahan dan lahan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau terjadi penyimpangan akidah di daerah Anda dan itu sudah mengakar ratusan tahun di daerah Anda, maka jangan Anda berharap Anda ubah semalaman. Bisa jadi Anda butuh waktu, misalnya setelah terjadi misalnya penyimpangan akidah ini telah mengakar 500 tahun. Bisa jadi Anda baru bisa mengubahnya 500 tahun lagi. Itu katanya ulama. Jadi jangan buru-buru. Jadi makanya itu kita pulang-pulang ngaji, habis itu seperti pendekar turun gunung semua ditantang. Ya, jangan sampai gitu. Baru ngaji, baru hadir majelis ilmu, baru tahu ilmunya seperti pendekar turun gunung. Ya, habis turun gunung siapa nih yang bisa saya tantang nih? Tak habisin dia nintar. Bukan begitu. Tapi jadilah seperti guru TK. Guru TK yang mengayomi anak kecil. Lari-lari sana sini. Dipanggil lagi. Lari lagi dia. Ntar gitu. Memang begitu, dipanggil lagi pelan-pelan, dielus, diapain. Memang begitu dakwah di zaman sekarang. Jadi bagaimana cara ngubahnya? Tentu pertama ngubahnya pelan-pelan sekali. Jangan buru-buru, jangan maksain. Tadi sebagian ulama mengatakan demikian. Betapa banyak kita kalau dakwah pengen ngubah semalaman. Seperti apa? Seperti tangkuban perahu. Semalam jadi. Semalam berubah langsung orang pikirannya, enggak. Makanya banyak ulama nasehatin pelan-pelan semuanya. Sekiranya di Indonesia ini sudah beratusan tahun, bisa jadi ratusan tahun juga kita ngubah. Enggak bisa pelan-pelan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan nabi, kita bukan rasul. Ya, pelan-pelan. Makanya kita gimana ngubahnya? Memang pelan-pelan. Tanamkan pelan-pelan, kasih tahu bagus-bagus, udhu ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut dan mau'izah hasanah. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana cara ngubahnya? Pelan-pelan dikasih tahu. Ya, kita nasihatin yang baik, diajak berpikir pakai logika. Ini ngapain sih? Bukannya manusia lebih mulia, bukannya ini, ya. Dan kita semua kita ubah secara pelan-pelan. Ya, nasihatin baik-baik. Begitu juga untuk keluarga kita dan sebagainya. Ya, mungkin demikian ya insyaallah ya. Siap. Baik. Ya. Ya, silakan mungkin kalau ada jamaah yang bertanya nih. Ya. Silakan deh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa wajib yang mengkodo dengan amalan puasa sunnah digabungkan seperti sunnah Senin Kamis atau Daud gitu. Karena yang disinggung tadi tentang puasa Syawal. Puasa yang ini ya, puasa yang wajib ya. Ya. Puasa qada ya. Puasa qada ya. Oke, apakah bisa puasa qada ya? Puasa qada digabung dengan puasa Senin Kamis ya. Walau alam saya pegang pendapat tidak bisa. Karena sudah beda jenis ibadah. Ya, karena kalau qada itu puasanya wajib. Puasa qada Ramadan itu puasanya apa? Wajib. Sedangkan Senin Kamis itu puasanya sunnah, ini udah beda jenis. Sebagaimana tadi, ya ini sebenarnya pembahasan panjang ya tentang al-ibadah al-maqsudah binafsiha wal ibadah ghairu maqsudah binafsiha. Ini ada pembahasan yang panjang, kapan dia bisa ditadakhul, kapan dia ditasrikun niyah, kapan, pembahasan yang panjang sebenarnya tadi saya agak loncati. Ya, tapi intinya kalau sudah beda ibadah nggak bisa. Sebagaimana kita sholat 5 waktu bisa nggak digabung dengan sholat 5 waktu, sholat subuh digabung sholat sunnah ba'da wudu bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak sholat sunnah, sholat subuh digabung dengan sholat tahiyatul masjid bisa nggak? Nggak bisa karena sudah beda jenisnya. Jadi nggak bisa ya. Qada dengan puasa Senin Kamis nggak bisa digabung niatnya. Mungkin demikian insyaallah. Ya, silakan para jamaah sekalian kalau ada yang bertanya. Mungkin karena ini malam Ahad ya.
banyak yang punya acara malam mingguan. Ya. Baik para jamaah sekalian, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah setelah Ramadan. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan setelah Ramadan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.